Salam kenal, saya penggemar beratnya loh. Oke. Miss Yuni lagi live nih. Piye ada apa saya? Ah, Oke, kalau lagi live nggak boleh nyebut nama dong. Nggak boleh nyebut nama Soalnya dong. Tapi kalau masalah Vera kan nggak masalah. Karena Vera itu maksud sekarang saya, lagi dicari. ya, maksud saya, Hah? nama saya, Namamu nggak perlu. nama Nama saya. nama perlu Oh, nggak perlu. Oke, Eh, jadi begini, eh, saya kenal yang bersangkutan. Kalau memang benar Alvera yang sudah saya send beberapa fotonya ya, mm-mm. itu bukan hal baru lagi ya, Miss ya. Oke, maksudnya gimana? Saya Iya, karena sudah ada beberapa mbak-mbak yang merasa jadi korban dia, ditipu. Oke, terus? Seperti halnya kayak misalkan saya di sini nih, saya dijanjiin sama dia, lu kalau mau kerja bareng sama suami lu datengin tuh laki lu ke sini. Ntar biaya gampang, gue yang ini apa namanya, gue yang proses cariin kerja. Lu kan tahu channel gue saya pun banyak, resto gue banyak. Ya kita percaya aja dong, kan begitu. Ya udah, store tuh ke dia. Hmm, Duit berapa? Si suami mbak-mbaknya itu datang ke sini dengan visa turis. Nanti dia yang Oke. atur. Begitu sama persis seperti yang di tayangan Miss Uni tempo hari itu. Oh, oke. Nah, mbak-mbak yang resmi ini tuh nggak berani speak up. Kenapa? Takutnya dia speak up ya. Anda kan anak resmi. Sedangkan kok berani-beraninya datengin suami ke sini dan juga pekerjaannya ilegal lagi. Kan Hmm, kayak macam si malakama gitu loh, Miss. hmm. Maju kena, mundur juga kena. Maju juga nanti dianya juga ketarik. Kok berani-beraninya sih kamu mundur? Dianya juga rugi karena udah biayain si suaminya datang ke sini. Kan begitu. Oke. Awal saya kenal dengan si Alvera ini, jadi tuh eh awalnya ya, Miss, Hmm, majikan saya ini ada teman. Nah, iseng-iseng kan majikan saya. Dulu, sorry, kamu punya, maaf ya, Miss. nggak apa-apa. Ah, keceplosan nama saya. Nggak Kamu apa-apa. ada kawan nggak yang lagi tunggu visa begitu? Oh iya, Mak, kenapa? Ya, kita pakai Mak aja ya. Oh Hmm. iya, Mak, kenapa? Kawan aku nih butuh cece Ya. buat ini, sampai dengan cecenya yang dari Indo datang, cuman dia repot. Coba Oh, ya, Ma, saya bilang, karena terus? saya nggak ada channel apapun, saya nggak ada grup WhatsApp apapun, ya udah iseng-iseng deh, Mi. Saya kan ada ikut Ah, grup part-time dan job resmi di grup Facebook ya. Saya posting lah di sana. ah. Mbak-mbak yang lagi tunggu visa, boleh dong siapa nih yang minat jagain anak teman majikan saya yang minat japri ya, saya bilang Hmm, gitu. hmm, Oke lah, di kolom komen dia ikutan komen, hmm. mau dong Kak C, saya ready anak banyak. Nah kebetulan si Alvera ini ada bisnis kos-kosan begitu. Terus? Terus dia rekomendasikan anak-anak yang ngekos di tempat dia, tukeran WhatsApp lah, nomor WhatsApp. Habis itu oke, jadi anak yang tunggu visa di kosan dia masuklah ke tempat ini apa teman majikan saya. Nah, kami kan terus terjalin relasi yang baik, relationship yang baik kan. Saya Hmm. pun nggak ada pemikiran dia bakal seperti ini asli perwatakannya begitu. Hmm. Lepas itu saya sama dia kenal baik, main-mainlah ke kosan saya. Oh iya, nanti kalau ada waktu ya saya main. Kayak Hmm. begitu. Oke lah, saya main ke tempat dia. Tepatnya di bulan Juli 2022. Hmm. Kami hubungannya baik-baik saja. Bahkan saking baiknya ya curhat-curhat lah. Dulu, kamu tolongin saya dong begini-begini. Oh Hmm. iya, kenapa? Pinjem dong, nanti aku kan ada mau deposit lagi nih, mau ambil kosan yang di Yaumate sama Jordan, nih duitnya kurang. Aku Hmm. kan ada duit tuh, kasih pinjem saya ya. Tenang Hmm. aja, gue nggak kemana-mana. Lu tahu kan gue tinggal di sini. Oh iya deh, karena saking baiknya dia, kalau saya datang ke tempat kosnya dia dikasih masakan, Nurul, kamu mau makan apa? Gitu kan. Hmm. Iya deh, baiklah, ibaratnya baiklah Miss, hubungan kami baik dan sama sekali saya nggak kepikiran kalau dia ada maksud terselubung di balik kebaikannya itu hanya untuk modus. Hmm. Lama kelamaan karena saya merasa percaya sama dia kan,
Ya sudahlah, saya kasih pinjam 10 juta tuh, saya transfer ke rumahnya, ke saudaranya yang di Salatiga itu. Terus udah aku transfer ya, iya Nurul tenang aja. Sorry, saya tuh keceplosan deh. Nggak apa-apa. Ya wis ya. Tenang aja, ini yang mati tuh yang private kalau sebulannya sekian, ya dihuni sekian orang. Nutup deh, tenang aja. Duit kamu bulan depan saya balikin deh. Udah, saya nggak selalunya main ke tempat dia ya. Saya juga kalau libur sama dia saya istirahat. Karena saya 6 hari udah kerja kan capek ya. Saya tiduran di rumah. Main-mainlah ke sini. Oh iya, nanti kapan kalau ada waktu saya main. Tuh. Lepas itu saya sudah mulai ada feeling nih, susah. Cara Jawanya tuh gini loh, Miss, bulat ada aja lah. Gua nggak bisa turun. Ini ya udah ke barcode TNG aja, karena saya selama dari tahun 2018 sampai sekarang kan tidak pernah buka rekening Bank Hongkong, tidak punya yang namanya virtual kayak TNG dan lain sebagainya. Saya bilang ke tetangga blok saya sini, Kace titip dong, temenku mau transfer TNG. Boleh, nggak apa-apa, kan begitu. Karena kami kan sudah saling percaya, apalagi satu kampung ya. Otomatis saya bisa pegang lah ini orang begitu. Lagipun juga dia kalau ada apa juga kita seperti saudara lah, Miss, begitu. Nah, dia tuh ngejanjinya ntar sore ya gua turun. Kalau ini habis kasih makan nenek, oh udah, oke. Maaf, keselempit. Vera ini anak resmi, jadi dia ada visa. Anak resmi. Oke, nanti aku turunnya dulu. Oh, oke, baik. Ditunggu lagi, kok belum ditransfer juga ya? Majikan aku tiba-tiba ke Cina. Ada, sudah mulai ada indikasi bulat dan ruwet, begitu kan? Saya makin geram kan, Terus pas di 18 September ya ulang tahun saya itu, dia bilang, lu kan ulang tahun datang ke tempat saya. Oke lah, saya pikir kalian ya, lu nggak kasih semua, adanya berapa, gua minta. Saya kan seperti itu. Dia pinjam berapa sih ke kamu? Dia pinjam berapa sih? 10 juta. 10 juta. Oke. Lepas itu dia bikinin acara kecil-kecilan buat saya yang nggak mewah-mewah banget. Terus gue nggak mau kayak gini-gini, udahlah mendingan duitnya kasih balik gue aja, saya bilang. Terus dia ada kasih 1.000, itu pun umpet-umpetan sama bujuannya, TB namanya si Rizky itu, orang Banjarnegara. Ini beneran loh, masalah ini jangan sampai bujuanku ngerti loh. Kalau ngerti habis gua. Ya lu nggak bisa kayak gitu. Lu berdua nih punya bisnis, punya kos-kosan, harus fair. Ada uang masuk berapa, ada uang keluar berapa. Terkadang si bojonya ini kan ada cerita ke saya juga ya, Miss ya. Dia tuh kalau masalah duit tuh nggak fair loh sama aku loh. Loh, kok bisa? Nah ini dasarnya komitmen kalian berdua bikin bisnis ini gimana? Ya kalau ditanyain tuh bulat nggak jelas. Uangnya buat pakai beli ranjang lah, uangnya buat inilah, buat itulah, seperti itu. Oh begitu. Sudah. Terus dia punya akal lagi, Miss. Ini gimana kalau kita bikin arisan aja? Nah, pikir saya ya, Miss ya, daripada duit gue hilang cuma-cuma, ya udah hidup-hidup aku punya tabungan tuh di dia. Lagipun yang ikut di arisan itu kan teman-teman anak buahnya saya juga kenal baik juga. Minimal saya ada yang saya percaya deh di situ kan begitu. Ya udah deh, oke, nggak apa-apa. Nah, setelah yang urutan semakin kesini semakin itu total ada 10 member ya. Urutan yang udah nomor 1 kan dia sebagai admin. Dia ikut 2, terus si Rizky bojoannya itu juga ikut 3 kalau nggak salah. Setelah mereka berdua dapat nih, urutan ke bawahnya rada bulat juga. Ada, kita kan satu member kan punya nomor masing-masing ya kan, ada tuh walaupun kita nggak saling mengenal. Ada tuh pada Japria
gila orang kemarin dikocok kan gue keluar nama gue, tapi nggak ditransfer dia loh, baru dikasihnya cuma 1.000. Harusnya aturan kan kita dapetnya 5.000, gitu kan. Nah, terus saya semakin kesini semakin nggak bener sama dia. Maunya kayak gimana sih? Ya udah deh, kayak gini, kalau kayak begini ceritanya, silakan cari pengganti saya udah nggak mau ada urusan sama kamu. Silakan itu anak buahmu ganti siapapun. Kau katakan kalau kamu nggak mau kasih duit saya balik, ya udah nama saya gantiin anak buahmu. Saya nggak ada urusan. Kalau sampai duit saya nggak balik, saya mau ngomong sama majikan, biar majikan saya ngebantuin. Gue udah tahu lu, tempat lu di sini. Gak bisa kapan-kapan nyamperin lu, mau lu, habis kalian. Saya bilang, enggak lu, gue, sorry, ceplosan lagi. Enggak, gue bakal balikin duit lu. Oh, oke lah. Ternyata masih belut-belut lagi, hingga akhirnya undian yang nama saya digantiin keluar. Terus gue tungguin jam 4 sore, lu nggak transfer itu duit, besok pagi habis sudah. Enggak, gue janji kasih balik. Nah, lepas itu setelah dia tepati janji, ya sudah. Akhirnya saya udah nggak mau ada urusan sama dia. Cuman kan kami masih berkabar-kabar dengan anak-anak yang di situ begitu. Sekarang makin ruwet Kace, makin berani dia. Makin berani gimana? Iya, itu kemarin ada mbak-mbak yang tunggu visa kan, dibilang-bilangin sama dia, dia ngejanjiin kan, memang sekarang dia channelnya banyak tuh, Sehun gitu. Nah, mbak yang tunggu visa di sini tuh dibilangin, lu kalau mau daripada laki lu kerja di Indonesia gajinya kecil, mendingan lu ini aja, bawa laki lu ke sini, kan begitu. Gimana caranya kasih? Udah tenang aja, nanti ntar gue yang ngatur. Nah, terus biaya adminnya saya nggak tahu persis nominalnya ya, Miss. Saya nggak takut salah nyebut kan. Karena saya nggak tahu secara langsung, dan mbak yang merasa jadi korban ini juga nggak ada cerita ke saya. Jadi kan ini berdasarkan informasi dari anak-anak yang ngekos di situ. Takutnya saya salah ngutip lagi ya. Oke. Nah, mbak resmi ini udahlah dengan diyakinkannya dia dan mbak yang ngekos di sini, dia pun melihat kan ada mas-mas yang datang ke sini kerja di restoran, cuci piring dan lain sebagainya, ada yang cleaning service dan sebagainya. Ya kalau dibilang semuanya saling membutuhkan, betul. Dia pun yang ngekos di situ juga orang-orang yang ada yang real tunggu kita, ada yang anak OS, ada yang packer, kan itu hak dia begitu. Betul. Saya nggak mau campur. Nah, saya pun sebenarnya sudah bikin kesalahan, yakni apa? Sebenarnya kan niat saya juga ngebantu teman majikan, tapi kalau diurut-urut lagi, saya juga menyalahi aturan, betul nggak, Miss? Makanya kayak macam saya tuh mau ngomong itu kayak maju mundur juga. Nah, yang saya dari informasi Mbak yang ngekos itu, kasihan loh KC itu suaminya udah dibiayain di sini, udah terlantar. Untungnya si istrinya masih jadi anak resmi. Coba kalau enggak, lontang-lantung udah cuma hanya numpang hidup di sini. Ya sama, cuman dikasih kerja enggak netep, padahal dia udah bayar admin penuh loh. Terus dia dikerjanya cuma seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Lah orang kayak gitu gimana biaya hidupnya, bayar kosnya, makannya, terus keluarganya yang di kampung juga butuh biaya. Nah, dia datang ke sini pun nggak semuanya dia punya modal full. Dia ada pinjam saudaranya. Ya, Mbak yang resmi ini ingin mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan caranya gimana kan? Yang seperti saya bilang kayak macam si malakama kan, Miss. Maju kena, mundur juga kena, begitu loh. Misalkan oke lah dilaporin juga Mbak yang ngelaporin juga bakal kena. Nah ini mungkin saya nggak paham ya, saya awam akan hukum Tiongkok ya, Miss. Mungkin kalau mbaknya yang merasa jadi korbannya, mungkin kalau ikut laporan juga, mungkin Miss Yuni bisa kasih solusi ya. Saya berharap sangat
Karena saya memposisikan diri saya yang dipinjam uang 10 juta dia muter-muter aja, bulet-bulet aja saya sakit hati ya Miss ya. Kita nyari duit susah loh, walaupun saya di majikan ini kontrak sampai 3 kali kontrak aja main HP saya umpet-umpetan. Kalau ada majikan saya nggak berani buka HP. Apalagi mbak-mbak yang ngebela-belain biayain suaminya dari Indonesia datang ke sini, ya kan Miss? Gimana perjuangan dia? Tapi ujungnya dipermainkan, ditipu oleh orang-orang yang ini berhati malah nggak punya hati nurani bahkan. Oke, jadi sebenarnya gini loh, KJRI yang sekarang ini mereka menanganinya dengan baik. Jadi siapa saja yang punya masalah hukum di Hong Kong bisa langsung dilaporkan ke KJRI bagian kepolisian. Jadi bagian kepolisian yang polisi Indonesia yang bertugas di Hong Kong. Jadi mereka harus melaporkannya. Jadi mereka siap siaga. Jadi ada beberapa orang terus nanti mereka akan dipanggil. Karena bagaimanapun juga mereka melakukan kesalahan, mereka tetap warga negara Indonesia yang akan diketahui kejelasannya oleh kepolisian Indonesia. Jadi lebih baik korban-korban ini melaporkan. Nah, kalau korbannya Vera ada berapa, korbannya Sampirin ada berapa. Mbaknya ini menyimak ya Miss ya, semoga aja ya menyimak tayangan ini. Jadi kan saya pribadi sih tidak ada unsur mati loh dan dendam gua terbalaskan, enggak. Cuman saya merasakan aja mbak-mbak ini kan ngebiayain suaminya sampai datang ke sini, sampai direwangi utang-utang di kampung kan. Betul. Buat biayain dengan harapan, wah lagi gue nanti kalau Saibun gaji 15.000, 17.000 per bulan, wah nutup modal ini. Sebulan, 2 bulan udah nutup, selesai. Tapi faktanya sampai sini nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan sama Alvira. Namanya itu tuh kayaknya Suprihatin apa Suratemi apa sih, apa gitu loh. Namanya nama desa gitu loh. Suprihatin, Suratemi, tapi di sini diganti Alvera. Ya itu nama bekennya, Alvera itu nama anaknya. Oke, terus artinya adalah dia menyalurkan tenaga dari Indonesia ke sini yang biayai istrinya. Di sini dijanjikan Saiwun dengan gaji 30.000. Seperti itu. Surati, Suprihatin, Alvera. Atau Suprihatin kali ya, Mi. Pokoknya saya tuh ingat waktu itu kan ada ini. Kamu ya, saya nggak mau nyebut nama saya. Lu kalau mau lapor polisi, ini gue ada KTP dia. Nggak mungkin lu lapor KTP, karena kan aku udah diskusi ya, Mi. Saya udah diskusi sama majikan. Saya ada masalah, ada teman minta tolong, saya pinjemin duit. Nah, terus agunannya apa kan begitu? Enggak sih, nggak ada agunan apapun sih. Saya percaya sama dia. Lu gila ya, cuman modal percaya-percaya aja sama teman, bodoh kamu. Ya sih, saya emang bodoh. Saya bilang gitu. Terus, ya kalau mau lapor polisi sini, minimal lu ada KTP dia. Jadi, ini atas nama ini, KTP-nya ini. Udah, itu langsung clear aja sih. Biar nanti polisi yang menindaklanjuti. Nah, saya tanya-tanya, ada yang kenal ibu dari, lah dia kan ngekos ini, sekarang kontrak rumah gue ada yang sebelah, ini di Jordan, gue ada KTP-nya, kalau lu mau gue bantuin, kan begitu. Nah, karena aku udah bilang, lu cari masalah sama gue udah pegang KTP lu. Kan waktu itu kita masih simpen-simpenan nomor WhatsApp ya. Saya fotoin di HP saya yang lama. Sayangnya HP saya lama mati. Jadi filenya kan di situ, Miss. Jadi saya nggak bisa ambil KTP dia. Saya difotoin kan. Iya, gue balikin uang lu, gue balikin kan dia begitu. Ya udahlah. Terus karena dia merasa ini udah megang bukti nih, udah pegang KTP gua nih, dia anak resmi lagi, dia minta tolong majikan, laporin gua, habis gua sudah kelacak kan. Kalau udah tahu KTP-nya kan langsung terbit posisi kerja di mana sesuai dengan nomor kontrak kan, Miss, begitu loh. Nah, kekhawatiran dia di situ, makanya dia sesegera mungkin menyelesaikan urusan dengan saya. Seingat saya pokoknya depannya Su gitu loh. Entah Su siapa, saya nggak tahu. Bukan Susi, bukan saya. Ya wes, nggak apa-apa wes. Bukan Susi kan? Bukan.
Suprihatin apa Bukan Supratin, asu pokoknya kan? depannya Bukan tuh. asu kan? Kalau su kan asu. Saya tidak menyebut itu. Saya tidak menyebut itu loh. Lah ya su. Oke, Ya, jadi semoga ini yang korban-korbannya. Saya berharap mbak-mbak yang merasa ditipu, merasa dijanjiin sama yang namanya Alvera ini, semoga menyimak dan segera menghubungi Miss Yuni untuk paling tidak mendapatkan keadilan, dan juga si Alvera ini nggak semakin merajalela gitu loh, Miss. Oke, siap. Kok cara Jawa ini makin umpak-umpakan begitu loh. Nggak Oke. ada takut-takutnya. Ya karena mereka punya nyali double, Mas. Sekarang ini penipu itu lebih sangar kok. Penipu itu hebat-hebat. Saya pikir ya nggak sampai seberani ini gitu melawan hukumnya. Kalau udah berani-berani ngejanjiin orang, datang dari suatu ke negara, nyamperin ke negara Hongkong ini, kan ini sudah ngalah-ngalahi Kementerian Luar Negeri, Departemen Luar Negeri. Oh iya, Ya betul. kan? Sudah sesangar itu. Makanya, lah kita apa sih? Sehebat-hebatnya kita di sini, ujung-ujungnya loh kita nggak perlu majikan. Betul. Kita loh sadar diri, kita nih pembantu. Loh saya loh yang ikut majikan dari tahun 2018, nggak berani tuh macem-macem. Mungkin dia itu sasarannya mbak-mbak yang kayak dia pikir bodoh-bodoh gitu ya. Betul. Sasaran dia mungkin kayak begitu. Betul. Jadi kalau mbak-mbak yang terlalu cerdas, smart, mungkin dia nggak berani kali ya. Nggak Termasuk berani. saya termasuk yang bodoh kali ya. Iya, kamu salah satunya. Ya semoga kebodohan saya cukup deh, nggak ada yang mbak-mbak yang lain sebodoh saya. Ya awalnya memang modusnya dibaik-baikin, Miss. Iya, Ayo dikasih makan ya, apa itu betul. dibaik-baikin kayak masa saya tuh ada keluarga baru di sini begitu loh. Karena kan saya orangnya jarang-jarang ada libur, Miss. Setiap hari libur saya libur, hari Minggu libur. Kan gini Cuman toh, Dok, penipu itu kan gayanya apa? Ngasih makan kan? Bener nggak? Awalnya gimana kamu itu? Kamu kenal sama penipu tuh awalnya seperti apa? Dibaik-baiki kan, kasih makan. Baikin terus Nurul aku dapat paketan nih, bukan nyebut nama lagi. Enggak apa-apa. Aku dapat paketan dari keluarga nih, ini ada emping melinjo, ada ini ada itu, mainlah, ini mamaku juga kasih kamu loh, paketin khusus buat kamu. Oh iya terima kasih ya Bu, makasih ya Bu. Waktu saya main ke sana kan, Iya, berarti kan intinya adalah kamu itu disogok makanan terus habis itu ditipu. Karena itu loh penipu baik-baik tekniknya. bikin kita comfort dulu gitu loh, Miss. Kayak Betul. friendly banget, familiar banget sama kita. Kayak saudara sendiri gitu, makan dikasih. Betul. Itu cara modus penipuan di Hong Kong. Jadi mereka memberikan sambal kacang, sambal terong, mangane wedi. Kadang-kadang yo hati-hati, ojo serangapan lero panganan. Bener nggak? Ya wes, nanti akan saya sampaikan pada teman-teman yang lainnya. Jika penipuan itu. Semoga ini ya, semoga ada jalan keluar, dan tolong mbak-mbak yang merasa ya, dengan boleh nanti di-share, Miss, itu foto yang bersangkutan itu ya. Oke, siap. Hanya untuk memvalidkan saja sih. Apakah Alvera benar? ini bukan. Betul. Kalau memang nanti Miss Yuni up ya di tayangan YouTube-nya Miss Yuni, jadi kan mbak-mbak, oh ya ini nih bener nih. Nah satu persatu kan semoga mbak-mbak yang merasa terzolimi haknya bisa kembali, begitu loh, Bu. Oke. Sakit hati lah, uang yang ditipu nggak cukup 1 juta 2 juta mah kita ibaratnya ikhlas deh, mungkin bukan rezeki saya. Kalau udah nominalnya udah puluhan juta itu kan kayaknya aduh ya Allah, kita juga di sini aja ngumpulin duit segitu juga prihatin tenangan. Puasa bener berpuasa, libur gak berani toleh-toleh, udah beli makan di toko Indo aja satu waktu udah. Iya kan? Semoga aja mbak-mbak ini loh yang Miss Yuni di tayangan yang tempo lalu menyaksikan, Mbak monggo silakan Miss Yuni dengan tangan terbuka. Siapa tahu mungkin ya lantaran bertemu dengan Miss Yuni, hak-hak jenengan merasa terzolimi bisa kembali masih menjadi rezeki jenengannya, Miss ya. Saya berharapnya seperti itu, nggih. Siap. Oke, terima kasih informasinya. Nanti saya akan tembusin lagi. Terima kasih sayang. Yuk, Assalamualaikum. Oke, penipuan modus baru yaitu memberikan makanan dan segalanya. Aku sudah bilang sama kalian, ya banyak orang membenci saya karena saya ceplas-ceplos. Banyak yang tidak suka dengan cara gaya saya, yaitu urusan kalian.
Tapi saya tidak tipu-tipu, saya secara langsung menyatakan memberikan, dan saya tidak memberikan pengharapan penuh pada kalian. Kalau tidak suka, boleh skip. Kalau kalian suka, monggo dilaksanakan. Benar nggak? Jadi buat teman-teman, sukses selalu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.